Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pembelajaran yang sesungguhnya bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun menciptakan peserta didik agar mampu memiliki kecakapan berpikir analisis guna mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Saat ini saya berada di SMP Negeri 4 Kabupaten Lumajang, di mana menerapkan contextual learning teaching sebagai bekal bagi siswa untuk memiliki kecakapan dalam menghadapi persoalan. Tentu menarik untuk kita kaji lebih dalam. Selama 30 menit ke depan Anda kami ajak untuk mengikuti Rapendik. SMP Negeri 4 Lumajang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 45 Kabupaten Lumajang. Lokasi ini termasuk wilayah yang strategis yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi umum maupun kendaraan pribadi, baik dari arah Surabaya maupun Lumajang. Sekolah ini terletak di pusat kota Lumajang, dari arah Surabaya berjarak kurang lebih 150 km. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 1.500 meter persegi serta fasilitas sekolah yang cukup memadai. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 43 dan 11 karyawan serta 24 rombongan belajar, sekolah ini merupakan salah satu SMP negeri favorit di Kabupaten Lumajang. Nah pemirsa, pada dasarnya setiap anak memiliki rasa curiosity yang tinggi. Dengan pembelajaran model CTL, anak-anak akan tumbuh rasa percaya dirinya dan muncul daya kritisnya dalam menangani dan mengatasi sebuah permasalahan. Dari sanalah mereka akhirnya menguasai sebuah solusi. Permasalahan terbesar yang dihadapi para peserta didik sekarang adalah mereka belum bisa menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan itu akan digunakan. Hal ini dikarenakan cara mereka memperoleh informasi dan motivasi diri belum tersentuh oleh metode-metode yang betul-betul bisa membantu mereka. Para siswa kesulitan untuk memahami konsep-konsep akademis seperti konsep-konsep matematika, fisika, atau biologi, karena metode mengajar yang selama ini digunakan oleh pendidik hanya terbatas pada metode ceramah. Salah satu metode yang bisa lebih memberdayakan siswa adalah pendekatan contextual teaching and learning, atau disebut dengan CTL. Ya, saat ini saya berada di ruang pembelajaran di mana anak sedang belajar mengenai CTL. Untuk mengetahui CTL lebih dalam akan kami tanyakan kepada penanggung jawab program CTL, Ibu Suindah Wijayanti, SPD MM. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bu, ada yang menarik nih. CTL itu makanan apa sih? What is the meaning CTL? CTL adalah pembelajaran aktif yang melibatkan seluruh siswa. Jadi di sini siswa adalah student center, yang dimana siswa diharapkan ikut terlibat dalam pembelajaran. Dan di CTL ini yang terutama adalah sumber belajarnya berasal dari lingkungan sekitar kita untuk digunakan sebagai pembelajaran di dalam kelas. Jadi siswa tidak hanya terpaku oleh guru, tidak hanya terpaku oleh buku, namun dia juga bisa memanfaatkan segala sumber yang ada di sekitarnya sebagai media dan sumber belajar bagi siswa. Terus mengapa CTL ini begitu penting bagi anak-anak? Pada tahun 2007, Permen 41 tahun 2007, pemerintah sudah menggalakkan, mewajibkan kita semua melaksanakan pembelajaran CTL, yaitu dengan kegiatan inti, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di sanalah kita harus melaksanakan kegiatan itu, mengaktifkan siswa, mengeksplorasi apa yang dimiliki siswa, mengelaborasi, belajar secara berkelompok, dan menguatkan pembelajaran melalui kegiatan yang sudah disusun, yang sudah dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Jadi anak-anak yang belajar di CTL ini yang superior tidak selalu superior, tapi kemudian mereka yang mungkin tidak superior bisa terangkat dan bangkit motivasinya untuk belajar bersama itu ya.
inilah fungsinya. Jadi pembelajaran CTL adanya kooperatif learning juga, maka ada siswa tutor sebaya. Tutor sebaya. Mereka akan saling belajar dalam satu kelompok, tidak ada rasa ketakutan. Karena sinaunya ambek kancane. Iya, dibanding mereka belajar tanya dengan Bapak Ibu guru, ada ketakutan. Namun karena mereka saling mempresentasikan dengan kelompoknya, tidak ada rasa ketakutan. Kadang juga mereka melakukan dengan bahasanya sendiri, sehingga mereka tidak ada gap atau rasa malu atau minder. Mereka akan menggali yang kuat dari teman-temannya. Menghadapi anak-anak yang mungkin dari latar belakang yang membuat dia inferiority complex atau tidak percaya diri. Nah, motivasi apa yang dilakukan oleh ibu guru mungkin sebagai fasilitator di sini, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar? Kami dalam pembuatan skenario sudah kami rancang di mana kapan kami melakukan perbedaan individual. Jadi kebutuhan seorang siswa yang mengalami kelainan atau istilahnya superior dan inferior tadi, maka mereka membutuhkan penanganan tersendiri dan kebutuhan sendiri yang kami sudah rancang di skenario. Di sana sudah ada rancangan individual, perbedaan individual. Nah, disitulah peran kita saat pembelajaran, maka kita melakukan pendampingan fasilitator di masing-masing kelompok yang mengalami perbedaan individual ini. Kita akan lakukan dengan penuh hati-hati, penuh perhatian, dan lebih penuh kasih sayang. Sesuai dengan need, want, and anxiety dari para siswa, jadi sesuai kebutuhan, keinginan, serta kecemasan mereka. Nah, Bunda, individual experience learning ini kan span of control-nya tidak boleh terlalu banyak karena mungkin bingung. Nah, bagaimana dalam satu kelas berapa yang mestinya masuk dalam situ? Artinya dalam pembelajaran CTL itu apakah 40 kelas kamu atau berapa? Dalam satu kelas berapa anak? Di sini idealnya adalah 32 siswa. 32 siswa. Dari satu kelas mungkin hanya ada 2 atau 3. Namun kami di kelas mereka dibaurkan. Setelah itu di ruang tertentu kita akan memberikan tambahan khusus untuk meningkatkan prestasi belajar. Kompetensi dan prestasi belajarnya. Bu, berarti setiap guru harus kenal betul dengan setiap siswanya. Nah, bagaimana ini, apa yang mesti bisa dilakukan oleh guru? Iya, seorang guru akan melakukan pembelajaran yang baik kalau dia mengenal pribadi individualnya, latar belakang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami biasanya melihat data-data dari BK, kemudian kami pelajari dan kami melakukan pendekatan dengan siswa. Data dari BK itu kan bukan cuma mereka yang bermasalah, tapi juga minat, bakat, kemampuan, dan lain sebagainya. Di awal tahun ajaran baru dan berpindah kelas, kami selalu mendata identitas siswa itu seluruh, minat, kompetensinya, kemajuan belajarnya, dan lain sebagainya. Catatan itu ada semua. Nah, ini menarik. Terus kemudian apakah tidak punya keinginan untuk kemudian membagikan ke masyarakat yang lebih luas, atau mungkin SMP 4 ini menjadi sentra pembelajaran untuk CTL? Mungkin bisa diceritakan. Alhamdulillah Bapak, mulai tahun 2014 kami sudah berusaha, sekolah sudah membuat program diseminasi kepada teman-teman di sekolah ini. Kemudian melakukan diseminasi juga kepada, bukan diseminasi, mensosialisasikan bahwa program kami di sekolah kepada wali murid. Akhirnya ada dukungan dari wali murid sehingga program pembelajaran di sekolah kami ini berjalan sesuai program kami. Dan kemudian kami didukung oleh Dinas Pendidikan setempat dan oleh USED Prioritas untuk melakukan diseminasi kepada sekolah lain. Nah, beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Maret, kami mendapatkan kunjungan dari Banyuwangi, kemudian Lamongan, kemudian Jombang, dan lain sebagainya. Mereka branchmaking, studi banding untuk kegiatan CTL. Nah, Bu, tentu program yang baik itu tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Ada long term planning, short term activity, dan lain sebagainya. Apa harapan itu? Harapan sekolah ke depannya dengan pembelajaran CTL ini, sekolah membudayakan pembelajaran aktif ini ke depannya akan mencetak
siswa yang unggul intelektual dan anggun moralitasnya. Dengan pembiasaan yang baik, maka siswa akan terbentuk pribadi yang handal, yang kuat dengan tantangan di masa depan, sehingga bisa mengatasi segala yang akan dihadapi dan menghasilkan karya yang inovasi yang dapat dibanggakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Luar biasa, terima kasih Ibu, mudah-mudahan sukses. Nah pemirsa, itulah tadi dengan pembiasaan yang baik diharapkan anak-anak kita unggul dalam intelektual dan anggun dalam moralitas. Pembelajaran kontekstual adalah terjemahan dari istilah Contextual Teaching Learning atau CTL. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan sarana atau konteks. Sehingga Contextual Teaching Learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. CTL adalah salah satu contoh dari pembaruan dalam pembelajaran, adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual, Contextual Teaching and Learning, merupakan konsep belajar yang membantu guru menggunakan metode pembelajaran antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, dan penilaian sebenarnya. Pemirsa, saat ini saya berada di ruang showcase Galeri Hasil Karya Siswa. Bersama saya, Janatin selaku siswa yang ikut pembelajaran CTL. Apa kabar, Janatin? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Nah, Janatin, sebenarnya CTL itu pembelajarannya kayak apa sih? Jadi CTL itu merupakan pembelajaran aktif, di mana siswa itu harus dituntut juga aktif. Jadi tidak hanya gurunya saja. Dan siswa itu tidak hanya mendengarkan ceramah saja, tapi siswa juga bisa menghasilkan suatu produk yang nantinya bisa dipresentasikan di depan semua siswa yang lain. Jadi yang Janatin pelajari, Janatin bisa bertanya, Janatin bisa membuat produk, Janatin juga bisa presentasi di depan kelas, disaksikan teman-temannya dan didampingi guru. Gitu. Terus tanggapanmu tentang kegiatan CTL itu apa? Tanggapan saya sangat senang sekali dengan pembelajaran aktif ini, karena saya itu juga bisa tidak hanya mendengarkan saja, tapi saya juga bisa berkarya. Jadi kita tidak hanya diam saja, tapi kita bisa aktif dan bisa membuat suatu karya yang bisa ditampilkan kepada semua orang. Contoh salah satu karyanya apa? Saya pernah membuat kamus bahasa Indonesia yang terbuat dari limbah. Seperti itu. Jadi itu adalah kamus kebahasaan Indonesia supaya kita itu mengetahui apa saja sih kata-kata yang sulit kita ketahui di sekolah ini. Jadi kamus yang dibuat dari limbah, jadi belajar mengenai recycle sampah sekaligus belajar mengenai bahasa. Oke, terus Jonathan, harapan ke depan apa? Harapan saya ingin tetap pembelajaran aktif ini tetap berlangsung supaya nanti kita itu siswa-siswi SMP 4 keluarannya itu bisa menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan selalu bisa dikenal oleh masyarakat. Luar biasa, terima kasih dan sukses. Nah, itulah tadi pemirsa, bahwa siswa pun merasakan dengan pembelajaran CTL mereka menjadi lebih aktif dan kreatif. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning antara lain menuntut peserta didik untuk aktif, kreatif, dan menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di samping itu mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Ciri yang lain, peserta didik bekerja dalam kelompok. Strategi pembelajaran kontekstual ini dimaksudkan agar peserta didik bertahan selama KBM dan bahkan mewarnai dalam KBM. Pembelajaran tidak sekedar diceramai guru untuk mengenal, mengingat, atau memahami ilmu pengetahuan, namun peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya sebagai bekal mengatasi masalah kehidupan, bahkan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.
Nama saya Andri Tribudi, anak saya Cindy Azhara Dian Andriani, kelas 7C. Saya merasa terbantu dengan adanya program yang telah diterapkan oleh SMP 4 ini, di mana dengan program ini saya bisa memantau anak saya dengan bantuan guru-guru yang berpengalaman di SMP 4. Dari situ saya juga merasa terbantu karena anak saya semakin giat dan semakin kreatif dalam sekolah. Saya sangat mendukung sekali dan sangat berterima kasih kepada para guru di SMP 4 atas program yang telah dijalankan selama ini. Dukungan yang saya berikan dalam program yang dijalankan sekolah ini, saya menghadiri apa yang menjadi undangan dari guru-guru SMP 4 untuk menghadiri rapat, yang mana rapat ini sangat membantu saya karena saling berinteraksi dengan para wali murid yang lain. Saya berharap program ini akan terus ditingkatkan dan terus dikembangkan sehingga akan menjadi pembelajaran juga bagi wali murid yang lain.